Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama dan yang paling utama senantiasa kita mengucap rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan dan kesehatan sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita, pelajaran akidah di kelas 3 Salafiyah Ula Islamic Center bin Bas. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mempelajari akidah dan melanjutkan pelajaran akidah kemarin yang kita sudah bahas adalah tentang pengertian daripada iman. Sebelum Ustaz melanjutkan pelajaran tentang akidah selanjutnya, alangkah baiknya kita mengulang pelajaran yang telah lalu tentang pengertian daripada iman. Pengertian daripada iman yang sudah kalian hafalkan dan sudah kalian fahami, al-iman huwa, iman adalah i'tiqadu bil qalbi, jadi keyakinan di dalam hati kalian, hati-hati kaum muslimin, hati-hati kaum orang-orang yang beriman. Wa qaulu bil lisan, dan ucapan dengan lisan, mengucapkan dengan lisan atau mulut. Wa amalu bil jawarih, dan diamalkan dengan anggota badan. Bil jawarih dengan anggota badan, dengan tangan kita, dengan mulut kita, dengan semua organ badan kita mengamalkan apa yang menjadi keimanan dalam hati kita. Kemudian wa yazidu bit ta'ah, dan bertambahlah ketaatan daripada iman tersebut. Kemudian wa yanqusu bil maksiyah, dan berkuranglah kemaksiatan daripada keimanan yang telah ada di dalam hati kita. Itulah di antara pengertian-pengertian dan ciri-ciri seorang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang selanjutnya kita akan mengetahui pondasi-pondasi atau landasan-landasan utama yang bisa menguatkan hati kita agar kita bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang sangat utuh. Yang yaitu adalah pembahasan yang kedua adalah tentang rukun iman, ya. Sekarang kita pahami dulu. Rukun artinya adalah pondasi atau arkanun rukun yang menjadikan pondasi menjadi kuat di dalam agama Islam, di dalam keimanan seorang muslim atau mukmin. Namanya rukun. Di antara rukun-rukun iman yang sangat banyak sekali dan sering difahami dan sering diajar oleh para asatidzah yang lainnya ada 6 macam. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Rukun iman ada 6. Sekarang kita fahami satu persatu. Kita bacakan satu persatu. Nanti kita akan jelaskan rukun iman secara keseluruhan. Tetapi Ustaz akan menjelaskan dan menyampaikan hadis tentang rukun iman. Silakan disimak hadis yang ada di sini. Silakan disimak dengan Ustaz semuanya hadis tentang Jibril tentang iman, Islam dan ihsan. Satu kan Ustaz bacakan hadisnya, silakan disimak terlebih dahulu. Nanti jika sudah bisa dihafalkan atau bisa dibaca dan direkam ke voice note kemudian dikirimkan kepada Ustaz secara japri atau WhatsApp pribadi. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zata yawmin ittala'a 'alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi shadidu sawadi sya'ri la yura 'alaihi atharu safari wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni anil islami faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah
wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni anil imani. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni anil ihsani. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni anis sa'ati. Qala mal mas'ulul anha bi'a'lama minas sa'ili. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha wa an taral hufatal auratal alata ri'a'as sya'i yatatawaluna fil bunyani. Thumma intalaqa falabithtu maliyan. Thumma qala ya Umar atadri manis sa'il? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Yang artinya adalah dari Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, suatu hari ketika kami duduk-duduk di dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya bekas perjalanan jauh dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Kemudian dia duduk di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu menempelkan kedua lututnya kepada lutut beliau dan meletakkan kedua telapak tangannya di paha beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sambil berkata, wahai Muhammad, beritahukanlah kepadaku tentang Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Islam adalah kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji jika kamu mampu. Kemudian dia bertanya, engkau benar. Kami semua heran, dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Kemudian dia bertanya lagi, beritahukanlah kepadaku tentang iman. Beliau bersabda, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Dan kamu beriman kepada qadar yang baik maupun yang buruk. Dia berkata, engkau benar. Kemudian dia berkata lagi, beritahukanlah kepadaku tentang ihsan. Beliau menjawab, ihsan adalah kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Jika kamu tidak merasa begitu, atau ketahuilah bahwa dia melihatmu. Kemudian dia berkata, beritahukan aku tentang hari kiamat, kapan terjadinya. Beliau menjawab, yang ditanya tidaklah lebih mengetahui dari yang bertanya. Dia berkata, beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya. Beliau menjawab, jika seorang budak melahirkan tuannya, dan jika kamu melihat orang yang sebelumnya tidak beralas kaki dan tidak berpakaian, miskin dan pengembala domba, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunan, orang itu pun pergi dan aku berdiam lama. Kemudian beliau bertanya, tahukah kamu siapa yang bertanya tadi? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, dia adalah Jibril yang datang kepadamu dengan maksud mengajarkan agamamu. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah hadis Jibril yang panjang sekali yang mencakup tentang Islam, iman, dan ihsan, dan menjelaskan tentang rukun-rukunnya serta menjelaskan tentang
tanda-tanda kiamat serta menjelaskan tentang apa itu daripada pengertian daripada ihsan. Tugas dari Ustadz adalah silakan anak Ustadz semuanya menghafalkan, membaca saja, dibaca dengan lancar, dilatih bacaannya. Jika sudah lancar dan sudah yakin dengan bacaannya, maka boleh direkam suaranya, kemudian dikirimkan ke WhatsApp pribadi Ustadz dengan cara membaca Arabnya, kemudian membaca bahasa Indonesianya saja. Demikian tugas hari ini. Semoga dengan tugas ini kalian semuanya bisa terlatih, terbiasa dengan tugas-tugas dengan membaca ayat-ayat atau membaca hadis-hadis yang panjang, sehingga nantinya kalian bisa fasih dalam mengucapkan kalimat-kalimat Arab dan memudahkan kalian dalam pelajaran-pelajaran yang ada kalimat bahasa Arabnya. Demikian tugas hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Kita akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.